Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan membahas materi liberalisme. Materi yang akan kami bahas yaitu pengertian liberalisme, latar belakang liberalisme, ciri-cirinya, dan dampak dari liberalisme. Untuk pengertian liberalisme, liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu libertas, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan liberty yang berdiri kebangsaan. Maksudnya dari kebangsaan yaitu kebebasan bertempat, tanggal, menantang, pendesaan beragama, dan hak mendapat perlindungan pribadi. Selain itu, liberalisme juga dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menghendaki dijunjungnya kebebasan individu baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, agama, ataupun warga negara. 2. Latar belakang liberalisme. Latar belakang lahirnya liberalisme disebabkan oleh penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan agamawan pada masa feodalisme. Suatu pergerakan liberalisme telah dimulai pada masa Renaissance yang memperjuangkan kebebasan manusia dari kungkungan gereja. A. Liberalisme di Prancis. Revolusi Prancis merupakan revolusi politik dan sosial. Paham ini kali pertama disebarkan oleh kaum borjuis di Prancis. Pada masa itu telah terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang berlangsung cukup lama di Prancis. Sejak abad ke-17, pemerintah Prancis sudah banyak ikut campur masalah kebebasan ekonomi dan mengekang adanya ekonomi perdagangan. Akibatnya terjadi perbedaan golongan antar warga Prancis. Karena merasa kebijakan itu tidak adil, kaum borjuis mengajak rakyat biasa untuk menentang kekuasaan tak terbatas para raja dan kaum bangsawan yang dianggap bersikap semena-mena. Puncak protes terjadi pada 1789 ketika revolusi Prancis sedang berlangsung yang menjadi cikal bakal lahirnya ideologi liberal. Salah satu dokumen penting yang dihasilkan pada saat terjadinya revolusi Prancis adalah pernyataan hak-hak azazi manusia dan warga yang dirumuskan pada 1719. Hak-hak azazi yang dianggap dimiliki manusia dan warga sejak lahir adalah sebagai berikut. A. Hak atas kemerdekaan pribadi. B. Hak berlakunya sama dengan hukum. C. Hak kebebasan bertempat tinggal. D. Hak atas milik pribadi. E. Hak atas keamanan pribadi. F. Hak untuk membela diri. G. Hak kebebasan menyatakan pendapat. H. Hak kebebasan memeluk agama. Sidang Umum PBB pada Desember 1948 menerima pernyataan hak azazi manusia dan warga sebagai hak-hak dasar yang berlaku secara universal di seluruh dunia. 10 Desember 1948 merupakan pernyataan dari Pernyataan Hak-Hak Azazi Manusia dan Warga. Dari Prancis, paham liberalisme berkembang ke berbagai negara Eropa dan juga menyebar ke berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, liberalisme banyak mempengaruhi perkembangan sejarah berbagai bangsa di berbagai penjuru dunia. Liberalisme di Inggris. Di Inggris, paham liberalisme berkembang pada saat terjadi agraria dan revolusi industri. Paham ini muncul sebagai reaksi dari diterapkannya politik ekonomi merkantilisme yang berkembang luas di Eropa saat itu. Hal itu kemudian diikuti dengan perubahan konstitusi yang semakin membatasi kekuasaan raja. Antara lain Magna Carta 1215, The Great Charter Liberty 1797, Habeas Corpus Acti 1679, dan Bill of Rights 1689.
Raja Inggris John mengeluarkan Magna Carta yang berisi tentang jaminan kebebasan hak individu. Magna Carta dianggap sebagai salah satu yang membatasi kekuasaan absolut Raja Inggris. Pada tahun 1776, ketika sedang terjadi revolusi industri, diterapkan sebuah buku karya Adam Smith, Bapak Ekonomi Liberal, yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Will of Nation, yang lazim dikenal dengan judul The Will of Nation, yang menguraikan tentang gagasan-gagasan perlunya liberalisme dalam bidang ekonomi. Dalam karyanya, Adam Smith menganjurkan kebebasan berusaha bagi setiap orang. Pada abad ke-19, Inggris merupakan negara industri yang paling maju di Eropa dan paling siap dalam menghadapi persaingan bebas. C. Liberalisme di Indonesia. Selain di Eropa, liberalisme juga pernah diterapkan di Indonesia, tepatnya pada era Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia pernah memberlakukan demokrasi liberal sejak 1949. Sayangnya, penerapan demokrasi liberal pada masa Orde Lama tidak berjalan baik, ditandai dengan banyaknya partai politik. Kemudian, liberalisme juga sempat kembali diberlakukan sejak 1965 sampai 1966. Tetapi, ideologi liberalisme dianggap tidak cocok di Indonesia karena berlawanan dengan budaya yang ada di tanah air. Ciri ideologi liberalisme adalah sebagai berikut. 1. Pemerintahan berbentuk demokrasi. 2. Masyarakat memiliki kebebasan yang penuh. 3. Aturan pemerintah terbatas. 4. Kekuasaan seorang dipandang sebagai hal yang buruk. 5. Kebahagiaan individu yang paling utama. Dampak liberalisme bisa dikategorikan dalam dua hal, yaitu secara positif dan negatif. Dampak liberalisme secara positif adalah 1. Hak pribadi sangat dilindungi. 2. Kebahagiaan hidup. Kebahagiaan individu menjadi fokus utama. 3. Mendapat kebebasan untuk berpendapat. 4. Dihapusnya politik apartheid untuk pembebasan hak asasi manusia. 5. Majunya industri dan sektor swasta yang bersifat demokratis. Dampak negatif liberalisme adalah terjadi praktik monopoli yang individual, terjadi pasar bebas, terjadi kesenjangan sosial.